Maulana Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program siang kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menolak penyebaran nyamuk bionik Wolbachia di Indonesia. Ia dengan alasan bahwa bisa membawa resiko kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi penduduk Indonesia. Siti Fadila menekankan pentingnya segera menghentikan penyebarannya nyamuk bionik Wolbachia. Apakah isu penyebaran nyamuk Wolbachia di Indonesia benar-benar nyata? Proyek nyamuk bionik ini adalah misi terselubung ex-CEO Microsoft Bill Gates. Apakah nyamuk tersebut membentuk genetik LGBT dan membuat virus baru yakni Japanese Encephalitis atau JE yang mematikan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Ahmad dan Utomo PhD, seorang ahli biologi molekuler. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anggi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bung Ahmad. Bung Ahmad, bagaimana Bung Ahmad? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Ya, kita mesti Alhamdulillah. terus mendoakan ya saudara kita di Gaza. Insya Allah mereka diberikan ketenangan hati, ketabahan, dan sebetulnya ini ujian buat kita nih. Ya, Kita ini bisa melakukan apa ya? Kalau mereka sudah, kenapa sudah lulus ujian di kita nih yang pertanyaannya. ya. Dan Tapi kali insya ini Allah. ujian tentang nyamuk Wolbachia yang ada di Indonesia dan sering disebut sebagai nyamuk Bill Gates telah menarik perhatian publik, memicu berbagai reaksi pro dan kontra. Kontroversi ini diperparah oleh klaim yang beredar di medsos menyatakan bahwa proyek nyamuk bionik ini adalah misi terselubung ex CEO Microsoft tersebut. Benarkah tanggapan Anda, Bung Ahmad? Eh, jadi kalau misalnya dibilang ini nyamuknya Bill Gates, bisa jadi kalau misalnya memang didanai oleh Bill Gates Foundation. Karena secara ini aja, secara harfiahnya aja kan Bill Gates sangat terdorong ya untuk mendanai proyek-proyek di negara berkembang yang berimpact luas, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita ketahui kan mayoritas penduduk itu kan tinggalnya di selatan dan secara ekonomi juga bermasalah, kesehatan juga bermasalah gitu ya. Sementara yang kaya raya itu di utara. Nah, jadi di situ ada upaya dari Bill Gates untuk mengurangi ketimpangan antara dua belahan dunia ini. Salah satunya bisa jadi mungkin ya untuk mendanai proyek-proyek seperti tadi nyamuk tadi itu. Nyamuk. Nah, tapi apakah itu namanya sebutnya nyamuknya Bill Gates? Allah alam, saya sih sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, kita akan berikan nama sesuai dengan faktanya aja gitu ya. Perkara dia mendanai itu urusan yang berbeda lah. Tapi faktanya ini kita bicara suatu nyamuk yang diinfeksi dengan bakteri. Nah, jadi ada bakteri yang sangat spesifik pada serangga. Serangga ya, bukan manusia. Jadi ini Allah itu mentakdirkan semua makhluk itu udah punya kodarnya masing-masing gitu ya. Jadi kita sebagai manusia jangan gebiah-uyah. Jadi ini ada namanya bakteri ya yang dia hanya bisa menginfeksi serangga. Nah, karena manusia itu vertebrata, sementara nyamuk itu adalah serangga, ya tentu beda. Ya. Jadi itu ya, pertama kita lihat definisinya dulu. Kita bicara nyamuk Wolbachia, bukan nyamuk bionik, ya, nyamuk Wolbachia, artinya nyamuk yang sudah terinfeksi dengan bakteri tadi, namanya bakterinya Wolbachia. Nah, nyamuknya nah tergantung, ada nyamuk Aedes aegypti, ada nyamuk Culex. Nah, itu nanti coba kita dalami itu nanti bedanya. Baik, Bung Ahmad, juga dikatakan isu penyebaran nyamuk Wolbachia di Indonesia ini untuk membentuk genetik LGBT dan membuat virus baru yaitu Japanese Encephalitis yang mematikan. Benarkah demikian, Bung Ahmad? Iya. Oh, bukan iya jawabannya. Saya paham pertanyaannya, tapi bisa bisa salah paham nanti. Begini, jadi kita memang perlu harus hati-hati ya. Yang dibahas program, jadi ada program dunia nyamuk atau program nyamuk dunia, ya. Jadi World Mosquito Program, gitu ya.
ya WMP. Jadi mereka mentargetkan penyakit-penyakit yang memang endemik di banyak wilayah, terutama di Asia. Di Asia yang tropis segala macam. Jadi kalau kita lihat yang mau dilepaskan ke semesta, ke alam semesta, itu memang nyamuknya adalah diinfeksi Wolbachia. Tapi nyamuknya ini sebetulnya tujuannya untuk menghentikan penularan virus demam berdarah, dan harapannya kalau penularannya, transmisi itu bisa dihentikan, itu nanti angka penyakit demam berdarah juga bisa turun. Oke. Nah, maka di sini penting nih kita bahas yang diinfeksi oleh Wolbachia ini nyamuk apa? Karena yang diinfeksi Wolbachia adalah nyamuk Aedes aegypti, maka kita bahas penyakit demam berdarah, itu dengue fever gitu ya. Nah, tapi kan nyamuk macam-macam. Ada juga nyamuk Culex namanya. Nah, nyamuk Culex ini dia membawa virus Japanese Encephalitis virus JEV gitu. Tapi itu nanti kita bisa bahas secara terpisah ya. Tapi kalau kita fokus apa yang dikatakan rencana untuk pelepasan itu ya, pelepasan nyamuk, itu sebetulnya yang dimaksud adalah bukan nyamuk Culex, tetapi nyamuk Aedes aegypti yang sudah diinfeksi dengan Wolbachia, dengan tujuan supaya nanti ketika nyamuk Wolbachia, nyamuk yang Aedes aegypti ini dilepaskan ke alam dan dia sudah membawa bakteri tadi itu nanti si virus itu nggak bisa hidup nyaman di apa namanya, di tubuh si nyamuk Aedes aegypti itu. Dan yang berikutnya, si nyamuk Aedes aegypti karena terinfeksi dengan apa, dengan bakteri, dia juga tidak bisa memproduksi telur dengan baik. Jadi bisa bertelur tapi akhirnya nggak bisa netas gitu kan. Nah, itu jadi fokusnya kita ke Aedes aegypti. Tapi kalau misalnya untuk nyamuk Culex, untuk upaya menghentikan penularan dari transmisi dari apa, CEV, ini masih penelitian gitu ya, itu masih penelitian. Tapi itu pun tidak seperti yang dibayangkan oleh video yang lagi viral ini gitu kan, supaya nanti kita beli vaksinnya, nggak ada hubungannya. Tapi monggo, coba kita mau bahas yang mana nih? Apa? Karena kalau yang masalah radang otak itu pendekatannya beda. Jadi justru ini masih penelitian, jadi masih beberapa lab di dunia, terutama di Inggris gitu ya. Dia memang sedang meneliti apakah memang betul Wolbachia juga bisa membuat virus CEV tadi itu jadi tidak nyaman untuk hidup di tubuh nyamuk Culex gitu. Sehingga apa? Akhirnya kalau dia nggak nyaman, nggak bisa bereplikasi, ya berarti kan nanti nggak ada penyebaran penyakit lagi kan? Nggak perlu vaksin. Nah, jadi orang yang nggak mau divaksin tuh malah seneng harusnya, katanya Wolbachia. Tapi yang Wolbachia yang Culex ini masih penelitian. Yang sudah ada jelas datanya, itu yang nyamuk Aedes aegypti. Itu, jadi saya kadang nggak ngerti itu yang bikin video yang viral tuh gurunya siapa gitu ya. Kayaknya pawang nyamuk, Bung Ahmad. Dan kalau tadi berarti yang beredar itu untuk menurunkan penyebaran demam berdarah, demam kuning dan cikungunya, apakah memang nyamuk Wolbachia ini memiliki dampak yang lainnya, Bung Ahmad, selain yang tadi disebutkan untuk membahayakan hidup manusia? Ya, kalau dampak pada manusia jelas tidak. Ya, jelas tidak. Jadi si Wolbachia ini adalah jenis bakteri. Bakteri kan macam-macam ya, kayak E. coli misalnya. E. coli itu ya menginfeksi sel manusia, gitu kan. Makanya kadang-kadang kita keracunan, kita nggak cuci tangan, kita keracunan. Oke. Nah, tapi kalau Wolbachia ini dia nggak bisa, dia nggak doyan sama sel manusia. Nah, jadi kalau misalnya ada nyamuk Wolbachia menghisap saya, gitu, darah saya, gitu ya, ya saya sih nggak akan ikut-ikutan terinfeksi si Wolbachia-nya itu, gitu. Karena kan, jangankan nyamuk, kita juga punya selera beda-beda kan. Terus, jadi maksudnya itulah kodrat Allah Ta'ala itu di situ, ada spesifikasi, ya kan. Nah, kalau kita bicara mengenai dampak, kan kalau lihat dari studi IPB ya, IPB dan juga banyak studi yang lainnya juga. Bahkan dari Prof. Utarini sendiri sebagai peneliti Wolbachia di Indonesia, beliau di Fakultas apa di Gadjah Mada ya, di FKMK kalau nggak salah, itu dia juga sudah melakukan studi apa analisa risiko, apa yang terjadi kalau misalnya ini dia ada simulasinya gitu kan. Nah, tapi kita bisa mengatakan kita bukan sendirian loh yang sudah dilepaskan nyamuk Wolbachia ini di Singapura, bahkan sudah ada 2 tempat di Singapura gitu kan. Lalu juga di Malaysia,
Australia. Nah, Australia kan juga tanda kutip negara maju gitu ya, tanda kutip ya. Bukan dia kan nggak mau dibilang Asia. Nah, lalu juga apa yang namanya di Kolombia juga dilakukan gitu ya. Jadi dan semuanya konsisten adanya penurunan transmisi dari virus ini pada nyamuk dan juga ada penurunan angka kejadian demam berdarah. Oke, jadi ini datanya tidak ada hubungannya sama radang otak. Kalau yang virus radang otak itu nyamuknya kuleks itu masih diteliti. Oke, jadi kita harus fokus nih pembicaraannya gitu. Ya. Ya. Baik, Bung Ahmad, juga dikatakan nyamuk Wolbachia ini telah berhasil digunakan di beberapa negara seperti Brazil, Panama, Kepulauan Cayman, India, dan Singapura. Di Indonesia, nyamuk Wolbachia sudah disebar di Yogyakarta, menurunkan kasus DBD dan risiko rawat inap secara signifikan. Rencananya Bali akan menjadi tempat penyebaran berikutnya, namun tertunda karena ketidaksetujuan masyarakat di sana. Apakah proyek ini patut diteruskan, Bung Ahmad? Ya, itu pilihan. Ya, jadi sekarang kita makanya tantangan dari komunikasi sains, ya, apalagi kemarin seperti disampaikan juga nyamuk Wolbachia inilah nyamuk yang direkayasa genetik. Nggak ada rekayasa genetik. Jadi itu saya juga bingung juga itu ide dari mana gitu. Memang bisa jadi ada yang sedang meneliti, ya kan? Coba kalau kita rekayasa genomnya si nyamuk, gitu kan, supaya nanti nyamuknya ini jadi tanda kutip tidak lagi bisa menjadi inang buat virus. Ada juga penelitian seperti itu, oke? Tapi kita harus jeli nih. Ini kita bahas yang mana? Yang kita bahas adalah Wolbachia asli, nyamuknya juga asli. Nggak ada utak-utik DNA nyamuk dan tidak ada utak-utik DNA si Wolbachia. Oke. Nah, itu cuma manusia aja yang mempertemukan. Jadi emang secara alamiah ini sama nggak ketemu nih. Jadi Wolbachia itu bisa menginfeksi 60% serangga. Dunia serangga itu 60% terinfeksi oleh Wolbachia. Kecuali nyamuk yang ini Aedes aegypti. Allah alam saya nggak tahu ya. Tapi manusia itu kan emang nggak suka yang alami ya. Buktinya apa? Durian aja kita buat yang montong kan. Artinya kalau bisa anggur tuh nggak berbiji. Kedelai itu yang gede-gede, bulirnya gede-gede. Ya kan makanya kita kan menikmati banget tempe itu kan. Padahal tempenya tuh udah nggak alami itu sebetulnya gitu kan. Kalau pisang yang alami itu nggak enak mas. Itu sudah ada intervensi manusia gitu kan. Nah makanya oleh manusia karena mereka belajar, oh ternyata kalau ada Wolbachia di sel serangga itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu. Lalu mereka pikir bagaimana dengan sel nyamuk yang membawa virus? Ternyata virusnya nggak bisa replikasi. Dan juga telur-telur serangga ini nggak bisa menetas gitu ya. Umur serangga juga lebih pendek kalau dia terinfeksi oleh bakteri Wolbachia ini. Nah, makanya manusia ya itulah kenapa Allah itu memberikan apa namanya tanggung jawab sebagai apa khalifah di muka bumi ya karena manusia itu bisa ngutak-ngatik gitu kan. Cuma nanti memang sudah pertanggungjawaban ya kan. Memang kalau kita ditanya nanti efek jangka panjangnya apa gitu kan. Mungkin yang bisa kita bayangkan bisa jadi Aedes aegypti itu musnah gitu kan. Eh, tapi sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Nanti kodok nggak bisa makan, kadal nggak bisa makan. Berita bagusnya, nyamuk itu macam-macam, nggak cuma Aedes aegypti. Jadi ketika satu pintu rezeki ditutup, terbukalah pintu rezeki yang lain buat si kodok dan si kadal gitu ya. Jadi artinya, tapi sekali lagi saya bukan ahli entomologi, memang itu salah satu yang mungkin kita perlu apa namanya simulasikan juga. Emang apa yang terjadi kalau memang ada nyamuk yang musnah misalnya. Tapi kalau kita lihat pada sisi manusianya, dari sisi diversitas apa namanya apakah misalnya ini akan muncul spesies nyamuk baru gitu ya yang mungkin jadi lebih ganas yang bisa lebih efisien misalnya untuk menularkan demam berdarah gitu studinya sudah dilakukan di IPB gitu kan. Saya juga sampaikan di YouTube saya bisa bilang di likelihood-nya kecil banget. Jadi kalau kita bicara risiko ada dua yang harus kita lihat kemungkinan terjadi dan konsekuensi kalau terjadi. Jadi gabungan dari dua parameter. Sekali lagi kemungkinan dia bisa terjadi ya berapa besar kemungkinannya jarang sering atau ya kadang-kadang gitu kan itu namanya kan dari si kemungkinannya kejadian lalu berikutnya dampak kalau misalnya itu kejadian apakah manusia jadi mati apakah manusia jadi musnah atau manusia cuma gatal-gatal doang gitu kan nah itu adalah konsekuensinya nah gabungan dua parameter itu muncul namanya risiko dari risiko itu kalau kita dari literatur itu sudah bilang minimal atau negligible gitu ya. Jadi insya Allah lanjut apa enggak? Nah, memang perlu edukasi. Salah satu yang penting adalah pemahaman masyarakat. Jadi karena di mana nyamuk itu mau dilepaskan,
ya masyarakat harus tahu, nanti ada nyamuk mau dilepasin nih, gitu kan. Dan bisa jadi di awal kan banyak banget nyamuk, jutaan nyamuk akan muncul gitu kan. Wah, itu seru tuh kalau di videoin gitu kan, nyamuk terbang gitu. Karena emang harus banyak, soalnya kan dia harus berburu. Ini kan yang dilepaskan yang jantan kan, apa nyamuk jantan Wolbachia yang sudah diinfeksi oleh Wolbachia. Dia harus berburu para betina-betina nyamuk itu gitu, supaya mereka bisa apa namanya berkencan dan akhirnya untuk apa telur yang dihasilkan itu nggak bisa apa namanya nggak bisa menetas gitu. Makanya harus banyak yang yang disebarkan gitu. Jadi kalau menurut saya sih em, tentu dua hal ya. Pertama edukasi dari pihak berwenang dari otoritas dan juga dari peneliti ya. Tapi dari si penelitinya saya pikir sih sudah melakukan ya. Prof. Utari ini juga punya video di YouTube menjelaskan bagaimana cara kerja nyamuk Wolbachia. Dan jangan lupa ini pertama kali dilepaskan di Jogja loh. Dan yang kita harus kasih kredit ke para peneliti di UGM, itu mereka nggak cuma sembunyi-sembunyi ngelepas nyamuk itu aja, enggak. Mereka turun ke desa-desa di sana, mereka audiensi, mereka jelasin dengan bahasa yang warga desa ini paham. Makanya kan angka demam berdarah di Jogja turun, gitu kan? Itu berarti harus ada komunikasi dua belah pihak, gitu. Jadi kalau dalam Islam kan ada tuh. Jadi hal-hal yang melibatkan partisipasi publik, itu publik harus diberikan komunikasi, gitu ya. Jangan mentang-mentang kita otoritas kita langsung seenaknya aja. Enggak, jangan. Tetap harus ada namanya komunikasi publik, gitu ya. Apalagi sampai dipiting dengan sekuat tenaga gitu ya, Bung Ahmad. Jadi apa sih tenaga? Maaf. Apalagi sampai dipeluk dengan sekuat tenaga gitu ya, bukan diedukasi dengan PPT. baik gitu ya. Ya, naudzubillah. Janganlah. Ya. Ya namanya penguasa kan harus mengayomi ya, mengayomi semuanya. Baik, Bung Ahmad, terakhir juga apa seharusnya sikap masyarakat terhadap perkembangbiakan nyamuk Wolbachia ini, dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah atau menurunkan kasus DBD dan resiko rawat inap secara signifikan, Bung Ahmad? Ya, memang inovasi dari nyamuk Wolbachia ini juga bisa dianggap terobosan gitu ya. Nah, walaupun demikian, memang tantangannya itu sebetulnya juga salah satunya adalah apa yang disebut dengan scalability-nya, scaling up-nya gimana. Karena kan kita juga ingin menghentikan DB nggak cuma di satu wilayah kan, satu RT atau satu RW atau satu kelurahan gitu. Kalau bisa kan satu provinsi. Nah, itu kan akhirnya kan terus berpikir, emang bisa nih kita berapa miliar nyamuk nih misalnya yang harus tumbuh kembang biakan misalnya. Dan dipastikan mereka semua membawa Wolbachia. Karena kalau ternyata misalnya nih, kita pikir kita ngelepas 1 juta nyamuk Wolbachia. Ternyata yang betul-betul ada Wolbachia-nya cuma 1%. Kan celaka itu seperti itu, ya kan? Jadi dia akhirnya memperbanyak nyamuk yang masih normal gitu. Tapi makanya situ ada kehati-hatian di sana ya kan. Jadi yang kita lepaskan itu betul-betul yang sudah membawa Wolbachia gitu ya kan. Nah, yang kedua, mungkin saya juga ingin mengambil kesempatan edukasi juga ya. Nyamuk itu kan dia habitatnya juga tergantung lokasi sesuai kodarnya. Dia suka air tergenang, dia suka tempat-tempat yang ya kondusif lah buat dia untuk apa namanya bertelur dan berkembang biak. Artinya apa? Coba lihat seperti yang saya tampilkan di YouTube saya. Dua kotak kembar, cuma dipisahkan oleh sungai. Jadi sungainya namanya Sungai Rio Grande di Amerika, di benua Amerika. Itu memisahkan negara Meksiko dan negara Amerika. Itu ada dua kota, satunya Brownsville, satunya Matamoros. Ternyata demam berdarah itu lebih banyak di kota Matamoros yang ada di Meksiko, tapi tidak banyak di Brownsville, Texas, gitu. Padahal yang namanya nyamuk kan nggak bisa milah-milah mana manusia Amerika, mana manusia Meksiko, gitu kan. Darahnya sama, kita semua Homo sapien. Tapi kenapa kok bisa beda? Disinilah pentingnya koordinasi. Kita harus tahu, kalau lihat dari studinya ya, ternyata pendapatan itu mempengaruhi. Dan juga AC, pendingin, juga apa namanya mempengaruhi. Karena harus pakai AC, makanya rumahnya harus tertutup kan. Nah, kalau dia tertutup, makanya kan nyamuk nggak bisa masuk. Makanya angka kejadian demam berdarah di Amerika itu jarang. Kenapa cuma cuma berapa ya? Cuma 5 kasus dalam berpuluh-puluh tahun. Sementara di Matamoros itu bisa banyak banget kasus DB gitu. Jadi artinya jangan ya ini inovasi Wolbachia oke gitu ya. Tapi yang namanya edukasi jumantik ya, air bersih, saluran air got yang akhirnya tidak mengalir, bau segala macam itu kan sarang nyamuk semua gitu kan. Nah, itu tugas kita sebagai umat Islam juga harus jaga kebersihan lingkungan gitu ya. Jangan ngarepin ya nanti Wolbachia aja deh yang kerja gitu. Kita pasti harus punya tanggung jawab dalam lingkungan masing-masing. Kan nggak seru juga. Wolbachia-nya banyak, nggak ada DB, tapi gotnya masih jorok gitu kan. Saluran masih terbuka gitu. Jangan. Ya namanya kebersihan lingkungan itu tetap harus dipertahankan.
ya. Jadi emang kita harus serang apa namanya sumber penyakit ini dari semua sisi. Ya, Baik. kira-kira seperti Ya, jazakallah Bung Ahmad untuk pemaparannya terkait nyamuk Wolbachia gitu. Jadi memang butuh edukasi ya, dan tadi edukasinya bukan dengan cara dipeluk dengan sekuat tenaga gitu ya Bung Ahmad. Jazakallah sekali lagi Bung Ahmad, mudah-mudahan Bung Ahmad senantiasa dilindungi oleh itu. Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.